Nusantara berarti sedangkan Nusantara berarti pulau atau kesatuan kepulauan dan antara yang diapit oleh dua hal. Adapun menurut Lemhanas pada tahun 1999, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan adapun menurut Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara yang pertama yaitu ada wadah atau kontur. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Yang kedua ada isi atau konten. Di isi ini yaitu dapat mengimplementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan berdirinya negara Indonesia. Yang terakhir yaitu ada tata laku. Tata laku atau konduk, yang pertama ada tata laku batiniah dan yang kedua ada tata laku lahiriah. Tata laku batiniah yaitu sebuah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah ini sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fansya. Kepadanya dipersilakan. Materi yang selanjutnya yaitu asas wawasan Nusantara. Asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama ada kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Yang kedua, keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Lalu yang keempat ada solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan dari orang lain. Oleh karena itu, kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Next. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara.
Yang pertama ada pembentukan rasa persatuan dan kesatuan atau nasionalisme. Yang kedua ada pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Yang ketiga, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Kelima, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang terakhir, sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Next. Selanjutnya yaitu rasionalisasi wawasan Nusantara. Yang pertama, terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua, terciptanya sistem ekonomi yang adil. Yang ketiga, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, serta kehidupan budaya yang relevan. Yang keempat, terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara yang kondusif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ripania. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Menurut Nur Bakri, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki kekhasannya tersendiri yang berbeda dengan filsafat yang lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa Indonesia dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sistem filsafat mengambil pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Next. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan yang pertama, objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia atau bangsa Indonesia. Untuk itu, dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah. Yang pertama yaitu memiliki objek di mana manusia atau bangsa Indonesia sebagai objek dari filsafat Pancasila. Yang kedua, ada metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Pancasila dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno dari proses penggalian mengenai karakter dan kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu dengan metode analisa dan sintesa. Yang ketiga, ada sistem filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, sifat universal filsafat. Universitas di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Next. Contoh kasusnya, jadi pro dan kontra. Pemindahan ibu kota, sebuah ironi.
Pro kontra atas rencana ini tidak terhindarkan. Pada pandangannya, pemindahan ibu kota sebagai sebuah pemikiran yang visioner dan menjangkau ke depan untuk berselancar dengan era global yang kompetitif dan menuju negara maju. Ada dua pertimbangan. Saat ini, Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki beban sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan publik serta bisnis. Pertanyaannya, mampukah Jakarta memikul beban tersebut? Menurut Presiden, beberapa negara sudah melakukan perpindahan ibu kota negara dengan pertimbangan mengantisipasi perkembangan zaman. Beberapa waktu yang lalu, perbincangan publik dari media sosial maupun media publik lainnya viral membicarakan rencana perpindahan ibu kota negara. Pertama, urgensi perpindahan ibu kota, padahal kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Kedua, perpindahan ibu kota bukan prioritas utama untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional. Yang ketiga, dugaan hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur. Tahun 1964, Soekarno mengeluarkan undang-undang yang menyatakan Jakarta adalah daerah khusus ibu kota. Soekarno beralaskan Jakarta adalah tempat proklamasi kemerdekaan, tempat bendera merah putih dikibarkan pertama kali, dan tempat menyebarkan ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Pertanyaannya adalah, bisakah ibu kota dipindahkan? Itu menurut yang kontra, tetapi menurut yang pro, mengajukan beberapa alasan. Paling tidak, yang pertama, beban demografi Pulau Jawa telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih, bencana banjir, dan tanah longsor. Yang kedua, produktivitas kerja, karena ASN dan non-ASN yang tinggal di daerah penyangga Jakarta yang macet sekaligus menimbulkan stres. Ketiga, pemerataan pembangunan di Nusantara. Yang keempat, terdampak positif pada dunia usaha dan investasi karena memunculkan kota metropolitan baru. Tetapi akhirnya pemerintah memastikan melanjutkan pembangunan ibu kota negara atau IKN baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang dari ide Presiden Jokowi diberi nama Nusantara. Seperti yang kita dapat untuk kami sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi kelompok 10 telah selesai disampaikan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Namun dibatasi hanya 3 pertanyaan saja. Baik, Shirley. Baik, Netipa, izin bertanya, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem negara? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu kepada Sarla. Izin bertanya, bagaimana peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu kepada Nabila, dipersilakan. Izin bertanya, pada dasarnya yang menjadi subjek dari sila-sila Pancasila itu adalah manusia Indonesia sebagai manusia. Maksud dari pernyataan manusia sebagai manusia Indonesia itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk diskusi terlebih dahulu.
Nah, silakan sekarang lanjut ke kelompok yang berikutnya. Mau menjawab dulu, Pak? Nanti pertanyaan dijawab setelah presentasi kelompok yang kedua. Izin bertanya, Pak. Langsung saja ke kelompok selanjutnya. Ya. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Apakah sudah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait wawasan Nusantara. Sebelumnya, kami di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rodia, anggota saya Salma Aulia Putri, dan yang terakhir ada Raisa Ajahra. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Sylvie. Konsep geopolitik. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Rezel 1944 sampai 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik, political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Klejen dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik, political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan. Konsep geopolitik. Konsep geopolitik sebagai ilmu. Konsep geopolitik sebagai ilmu yaitu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Sedangkan geopolitik sebagai ideologi yaitu hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Menurut para ahli, konsep geopolitik menurut Karl Haushofer, geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Menurut Rudolf Klejen, geopolitik adalah seni dan
prate dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Menurut Saul Bernard Cohen, geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis dan di sisi lain proses-proses politik. Yang keempat, menurut Hafiz Nia, yaitu geopolitik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Yang kelima, menurut Ad Hoc Committee on Geography Association of American Geographies, geopolitik adalah sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Yang keenam, ada menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Yang ketujuh, ada menurut Daljuni, yaitu ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik atau suatu analisis geografi dari segala politik. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Raisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup geopolitik. Analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografi yang berbeda-beda. Perkembangan geopolitik, latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia di antaranya, rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai teritorial Zee and Maritime Kringen Ordonanti tahun 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan adanya upaya sebagai berikut, yaitu upaya inovatif dan upaya konsisten. Selanjutnya adalah bukti upaya yang menjadikan negara yang berdaulat. Pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan teritorial GN Maritim Kringen Ordonanti 1939 yang dianggap banyak merugikan bangsa. Isi dari Deklarasi Juanda. Nah, selanjutnya bukti perubahan konsep geopolitik di negara Indonesia diantaranya sebelum diterbitkannya Deklarasi Juanda, laut yang menjadi pemisah antar wilayah yang ada di Indonesia, akan tetapi setelah terbitnya Deklarasi Juanda, maka laut justru menjadi penghubung antar wilayah di negara Indonesia. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran di negara konsep geopolitik Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah konsep geostrategi. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu.
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri terkait latar belakang konsep geostrategi. Dari latar belakang konsep geostrategi ini, yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi negatifnya. Intervensi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah ini yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Selanjutnya ada kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Selanjutnya, terkait tujuan geostrategi. Tujuan geostrategi ini yaitu di mana memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Geostrategi melibatkan sebuah perencanaan planning yang komprehensif, menetapkan cara penyampaian tujuan nasional atau mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer atau politik. Pengertian tujuan tersebut disampaikan oleh Kellen dan Ahmad Jubaldi. Selanjutnya ada yang pertama menegakkan hukum dan ketertiban, yang kedua mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, yang keempat mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, dan yang terakhir yaitu ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan dirinya. Selanjutnya ada geostrategi negara Indonesia, di mana geostrategi negara Indonesia ini yaitu adanya tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2015 sampai 2019. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Sedangkan menurut Suradinata, yaitu pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Sementara itu di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Secara universal ini, yaitu geostrategi juga diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara, di mana ini memiliki karakter agresif, ofensif, dan outward looking, yaitu di mana geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan strategi dengan geopolitik. Selanjutnya ada kasus terkait wawasan Nusantara. Di sini dari kelompok kami mengambil kasus yaitu kasus sengketa budaya Indonesia vs Malaysia, di mana kasus ini yaitu perselisihan menyangkut siapa pemilik budaya telah memperlebar kesenjangan antara kedua negara yang dipandang sebagai pilar ASEAN. Tantangan ini mempengaruhi ASEAN yang ingin maju sebagai kawasan yang progresif. Masalah kepemilikan budaya merupakan bukti dari identitas kuat yang dibangun negara ASEAN terhadap negaranya. Banyak tantangan bagi ASEAN untuk mewujudkan visinya bagi warganya. Merangkul komunitas ini salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di negara yang tergabung dalam ASEAN. Agar bisa bergerak maju, ASEAN harus memerankan peran yang lebih besar dalam membangun kerjasama antar negara yang tergabung ASEAN agar tidak timbul adanya satu perpecahan antara negara dalam membangun wilayah di Asia Tenggara ini. Ini terkait kasus wawasan Nusantara yang kelompok kami ambil. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam memecahkan masalah sengketa budaya sebagai berikut. Yang pertama ada kehidupan politik, yang kedua kehidupan ekonomi, dan yang ketiga kehidupan sosial, dan yang terakhir ada kehidupan pertahanan dan keamanan. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian, lanjut ke diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Minimal pertanyaannya 3 ya, maksimal. Jadi dicukupkan cuma 3 pertanyaan. Baik, Ferry, bagaimana? Terima kasih ya. Di sini saya mau bertanya, apa sih pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda itu? Mungkin sekian cukupkan. Terima kasih.
Baik, lanjut saja ya ke pertanyaan kedua. Mungkin dari kelompok kami ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Pertanyaan kedua, Sofiko, bagaimana Sofiko? Ya, saya izin bertanya. Untuk implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya di Indonesia itu bagaimana sih? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Salma Waisa, silahkan. Baik, sebelumnya izin bertanya, bagaimana sih cara kita menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi ini? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan akan kami diskusikan dulu mengenai jawabannya. Mungkin bagaimana Pak? Langsung kami akan tampung dulu atau lanjut ke kelompok yang sebelumnya? Dari Shirley. Pertanyaannya itu mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Jawabannya yaitu Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin itu jawaban buat Shirley. Apakah sudah cukup, Shirley, atas jawabannya? Mungkin Shirley sedang terkendala jaringan. Selanjutnya akan dijawab oleh Rifania. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Pada dasarnya yang menjadi subjek dari sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai manusia. Bagaimana maksud dari pernyataan manusia sebagai manusia Indonesia? Menurut Ali Mudofir dalam jurnal berjudul Pancasila sebagai Sistem Kefilsafatan, menjelaskan bahwa manusia di sini merujuk pada manusia yang terdiri dari sejumlah unsur mutlak, yang mana semua unsur tersebut menduduki dan menjalankan fungsinya secara mutlak. Artinya, fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Inti isi masing-masing sila Pancasila sendiri merupakan penjelmaan atau realisasi sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia, sehingga setiap sila menempati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan kesatuan Pancasila. Lebih lanjut, filsafat Pancasila sebagai hasil pemikiran juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of life. Pancasila juga merupakan pencemiran pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi sebuah realitas. Bagaimana, Nabila? Apakah sudah cukup? Baik, mungkin Nabila kembali jaringan juga ya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Panca. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Sarla. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara yaitu dengan mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan,
mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Mungkin segitu jawabannya. Bagaimana, Sarla? Sudah cukup, Ansya. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum kami tutup, izinkan kami untuk memberikan kesimpulan, yaitu wawasan itu pandangan, sedangkan Nusantara artinya pulau. Jadi, wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan. Terdapat unsur-unsur dari wawasan Nusantara, yaitu ada wadah, tata laku, serta isi. Dan juga ada asas wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada tujuan yang sama, adil, solidaritas, jujur, dan kerjasama. Dan juga ada fungsi beserta tujuan dari wawasan Nusantara, yaitu membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Dan yang terakhir yaitu ada Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Artinya hasil perenungan dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Nah, hasil dari perenungannya semula untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok yang kedua. Baik, selanjutnya akan menjawab terkait pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kepada kelompok kami. Pertanyaan pertama tadi oleh Ferry, apa pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya dengan tujuan menjaga kesatuan dan persatuan, serta keutuhan bangsa Indonesia. Dengan adanya pemahaman akan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan semakin diakui oleh dunia, serta mampu menghadapi ancaman dari luar. Bagaimana Ferry, apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Raisa. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Shopiko. Pertanyaannya, bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya di Indonesia? Jawabannya adalah implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya, yaitu seperti saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Bagaimana, Sophie? Apakah sudah cukup jawabannya? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Silvi. Baik, untuk pertanyaan terakhir oleh Salma Waisa, yaitu bagaimana cara menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin menurut kelompok kami, cara menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan dan upaya berorientasi positif dalam bermasyarakat. Yang kedua, beradaptasi dengan contoh lingkungan sosial di sekitar. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota masyarakat. Seperti itu, Salma Waisa. Bagaimana, Salma? Cukup? Sudah cukup. Terima kasih, Silvi. Ya, baik. Sama-sama. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang bisa on cam silakan untuk on cam.
Untuk teman-teman dari ekonomi syariah, barangkali ada yang mau bertanya tentang materi geopolitik, wawasan Nusantara, maupun geostrategi, yaitu ketahanan nasional ya. Untuk teman-teman dari ekonomi syariah ini kan saya lihat yang hadirnya tidak full ya. Bagi mereka yang tidak bisa gabung di Zoom, setiap pertemuan kan saya merekam dan saya upload di YouTube. Itu silakan untuk melengkapi gitu ya tugas kehadirannya di komentar di YouTube di setiap pertemuan di setiap materi. Oke, ini dua kelompok terakhir ya dari dua bab terakhir materi PKN di perguruan tinggi, yaitu geopolitik, wawasan Nusantara, dan geostrategi ketahanan nasional. Dari dua kelompok ya, saya ucapkan terima kasih, dan juga semua kelompok maupun teman-teman semua dari dua jurusan ini yang telah melakukan perkuliahan ya di semester ini. Terkait dengan materi yang tadi disampaikan ya, mungkin beberapa hal ada yang perlu saya luruskan, walaupun memang dalam beberapa hal juga ada yang sudah berusaha untuk menyampaikan inti-inti materi maupun menganalisis kasus yang berkaitan dengan materi. Nah, mengenai konsep gitu ya, tadi dari diskusi dan pertanyaan maupun beberapa uraian tadi ada nampak tidak jauh berbeda. Ini nampak satu bab yang sama gitu ya. Terutama di materi geostrategi di bab terakhir tadi, ini seputar diskusinya maupun pertanyaannya maupun yang dipresentasikan ini lebih mengarah kepada wawasan Nusantara. Padahal wawasan Nusantara ini sebenarnya inti materi dari geopolitik. Nah, inti materi dari geostrategi adalah ketahanan nasional, kemudian bela negara, itu kan. Nanti akan saya jelaskan. Jadi itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi ini bab yang berbeda, tetapi memang ada hubungannya gitu ya. Ada hubungan antara geopolitik dan geostrategi. Ada hubungan antara wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Oke, yang pertama akan saya luruskan mengenai geopolitik. Dari istilah kan sudah tahu bersama ya, antara ini kan ilmu gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu geografi dan politik. Wilayah ya, tempat, daerah, apapun itu ya. Dan sementara politik adalah ya ilmu tentang bagaimana kekuasaan ya. Dan ini dalam hal kekuasaan negara, kan negara itu wajib memiliki wilayah, wajib memiliki tempat. Jadi bukan sebuah negara kalau tidak memiliki wilayah atau tempat. Namun tempat itu kan bukan sekedar tempat orang hidup atau manusia hidup, ya, tetapi bagaimana dalam konteks pengelolaan negara, tempat itu dijadikan sebagai pengelolaan yang bertujuan untuk politik negara tertentu. Mau tidak mau gitu kan. Contoh tadi misalnya Anda menganalisis kasus perpindahan ibu kota. Kenapa kita punya ibu kota di Jakarta sekarang ya, di Pulau Jawa? Lalu kenapa harus dipindahkan ke Kalimantan misalnya, ke Kalimantan Timur, ke Pulau Kalimantan? Itu kan tentunya ada pertimbangan politik paling tidak. Ada analisis politik. Ya termasuk semua ibu kota ya. Oh, ini ada dua kelompok lagi. Berarti masih ada materi yang belum selesai ya? Iya, Pak. Mengenai ketahanan nasional. Berarti ini masih ada dua kelompok. Oke lah, nanti ada pertemuan tambahan berarti ya. Oke, jadi itu. Tapi tadi arahannya harus jelas ya. Mungkin berarti saya hari ini sekarang akan menganalisis tentang wawasan Nusantara ya. Oke, kembali ya. Bahwa sekali lagi setiap tempat, setiap wilayah itu memiliki target maupun tujuan tertentu gitu ya. Dan itu penting ya. Permasalahan mengenai tempat di dalam sebuah negara itu menjadikan isu-isu sensitif gitu kan. Makanya ada batas wilayah ya. Bahkan ada perebutan wilayah.
tentunya yang dan itu kalau tidak selesai, selain kalau ada sengketa yang bisa diselesaikan ya secara hukum oleh kedua negara yang bersangkutan, bahkan ada hukum internasional yang akan mencampuri ataupun menyelesaikan konflik setiap negara, bahkan dalam konteks paling buruk akan muncul yang dinamakan dengan peperangan ya. Kalau Anda lihat perang Israel dan Palestina ya yang tidak selesai-selesai, itu kan pada prinsipnya konsep masalah geopolitik gitu ya. Kenapa bisa muncul klaim wilayah gitu kan di wilayah Palestina yang sebagian besar sekarang sudah dikuasai oleh negara Israel. Ya termasuk perang Ukraina dan Rusia gitu kan. Itu masalah geopolitik. Karena memang kedua negara memiliki kultur yang sejarah yang sama, sejarah yang berdekatan ya. Walaupun memang dalam konteks kehidupan modern ya peperangan tidak bisa dibenarkan walaupun kita tidak bisa melarang ya urusan negara lain ya. Biarlah mereka melakukan urusannya masing-masing. Paling tidak kalau kita tidak sepakat dengan peperangan ya kita sampaikan dengan cara-cara yang damai ya. Walaupun memang harus mengukur ya sejauh mana kekuatan negara kita. Dan dalam konteks Indonesia pun bukan tanpa masalah. Kita memiliki wilayah yang sangat luas ya dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tetapi satu jengkal tanah saja dikuasai ya direbut oleh negara lain, maka itu menjadi pertaruhan harga-harga diri sebuah bangsa, sebuah negara. Dengan Malaysia kita sering ya, selain klaim wilayah juga klaim budaya. Karena memang dalam konteks negara yang satu rumpun, ya satu kultur, ya pasti memiliki kedekatan budaya. Mungkin tidak serta-merta Malaysia itu bersalah ya. Mungkin aja ada budaya yang sama ya. Cuma memang legalitas ya. Atau mungkin saja kita sendiri tidak melestarikan budaya kita sendiri sehingga dilestarikan atau diklaim secara hak patennya oleh negara yang memiliki kultur yang sama. Itu ya kait dengan masalah geopolitik itu bisa bermasalah di dalam maupun bermasalah di luar ya. Karena kalau bermasalah di luar itu ya masalahnya karena berdekatan dengan atau berhubungan dengan batas-batas wilayah satu negara. Ya adapun kalau kita hubungannya di dalam ya bagaimana pengelolaan ya negara ini yang memiliki wilayah yang sangat luas ini diurus dengan baik ya oleh negara secara politik. Contoh memindahkan ibu kota itu bukan serta-merta misalnya karena Jakarta padat, Jakarta banjir, Jakarta macet, lalu pindah ke wilayah yang luas, ya, yang masih kosong. Ya mungkin kalau sesederhana itu, ya oke bisa diterima dengan baik. Tapi analisis politik kan tidak serta-merta ke sana. Kalau hanya untuk pindah kan masih banyak yang luas gitu kan. Udara di laut juga kan bisa aja kan. Apalagi kan luas laut kita lebih luas ya, dibandingkan dengan wilayah daratan dengan wilayah daratannya maksudnya. Harus dilihat ya apakah berdampak pada keadaan sekarang maupun keadaan yang jangka panjang. Nah, nanti akan berhubungan bagaimana dari sisi geostrateginya. Apakah dengan memindahkan ibu kota itu akan memperkuat geostrategi ketahanan dan pertahanan nasional kita atau malah semakin lemah, semakin mudah dibobol oleh kepentingan asing misalnya. Karena pertahanan negara mungkin aja di secara pertahanan Kalimantan itu relatif lebih mudah untuk dibobol oleh kepentingan asing secara wilayah. Sementara kalau kenapa misalnya dulu Hindia Belanda maupun pada saat kemerdekaan kita masih mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota selain karena memang wilayah ekonomi dan wilayah industri maupun wilayah maju, bisa jadi karena dari sisi keamanan dan pertahanan negara, dari sisi geopolitik dan geostrateginya, ya Jakarta relatif lebih bisa menjaga kedaulatan negara ya secara konteks wilayah. Ya. Karena memang diapit oleh beberapa kekuatan ya. Kalau lihat
strategi ataupun wilayah di Pulau Jawa maupun di Jakarta tersebut ya. Itu kan tentunya Belanda pun ataupun Hindia Belanda dulu termasuk ya Bung Karno kenapa tidak memindahkan secara sporadis gitu ya. Karena memang ya kepentingan tata letak Jakarta itu lebih tepat sebagai kekuatan ya untuk mempertahankan atau dijadikan sebagai ibu kota ya gitu. Itu ya. Nah, kemudian dengan wawasan Nusantara ya geopolitik Indonesia. Jadi apa sih wawasan Nusantara? Adalah geopolitik Indonesia atau sebaliknya, apa sih geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara. Kenapa geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara? Ya, kita lihat ke istilah Nusantara ya. Kepulauan ya, negara kepulauan itu. Nah, ini yang paling unik negara di dunia adalah Indonesia ya. Tidak semua negara kepulauan. Mungkin yang menjadi negara yang kepulauan itu hanya beberapa negara ya. Malaysia itu negara kepulauan, tapi kan hanya tidak serumit Indonesia, hanya Sabah, Sarawak ya. Pulau Kalimantan sedikit dengan daratan Asia gitu kan. Segitu. Jepang itu negara kepulauan, tapi kan Jepang tidak seluas Indonesia. Filipina itu negara kepulauan ya. Nah, Indonesia negara kepulauan yang paling luas. Memiliki bibir pantai yang paling panjang ya. Yang paling banyak di dunia ini. Nah, sehingga kita disebut Nusantara istilahnya ya. Atau disebut istilahnya geopolitiknya adalah wawasan Nusantara. Nah, 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah lautan. Walaupun tidak ada manusia yang hidup di laut kan? Betul nggak? Ada nggak yang hidup di laut di sini? Julpi mau nggak jadi penghuni laut? Enggak, Pak. Ya karena secara ekologi, secara ekosistem ya manusia hidup di darat. Makanya semua penduduk dunia itu semuanya tinggal di daratan ya, di benua maupun di pulau-pulau. Kecuali mungkin Putri Duyung atau Putra Duyung ya, kalau itu pun ada. Tapi bukan berarti tidak penting ya. Nggak apa-apa. Kita banyak lautan masih banyak kok gitu ya. Perairan. Semuanya kita hidup di darat, nggak apa-apa lah. Ada yang nyuri, ada yang mengganggu lautan itu nggak apa-apa. Ya. Saking pentingnya wilayah Indonesia atau wilayah negara ya, terutama Indonesia dan dengan banyaknya lautan maupun wilayah perairan ya, maka Juanda sebagai Perdana Menteri saat itu melakukan deklarasi ya dengan menjelaskan, mempertegas ini nih Indonesia dengan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai landasan ya, bahwa kita ini gitu kan. Dari sisi hukum laut internasional yang berkembang kan terus berkembang ya. Anda pelajari kan ada di materi tentang bagaimana perkembangan hukum laut ya. Nah, ya fungsi lautan itu bukan pemisah ya. Terutama ya setelah deklarasi Juanda kan akhirnya fungsi lautan itu sebagai pemersatu ya. Bukan lagi pemisah antar daerah, antar pulau, tapi perekat. Karena kalau menjadi pemisah berarti kita bukan negara kesatuan. Karena ini negara kita ini yang secara geografis negara yang terpecah belah, tetapi secara konsep bernegara kita negara kesatuan gitu. Ini yang harus kita pahami ya. Dari perbedaan antara geopolitik Indonesia, geopolitik Malaysia dengan geopolitik Amerika misalnya. Amerika itu negara serikat, padahal wilayahnya nggak geblek gitu kan, satu daratan yang luas. Malaysia itu negara kepulauan tapi terpisahkan oleh sebagai bentuk serikat, masih mending. Indonesia negara terpecah belah secara daratan tetapi dijadikan sebagai konsep negara kesatuan ya, sehingga sekali lagi lautan adalah perekat atau pemersatu ya, karena kita memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara kita. Oke, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya?
bagi teman-teman di ekonomi syariah, kalau ada kuliah lain silakan boleh untuk keluar. Adapun Anda yang belum sampai ya, belum selesai, nanti bisa melihat siaran ulang di rekaman YouTube ya. Di Kesmas ada yang mau menanggapi lagi? Oke, jadi kalaupun tidak, oh ya ada yang bertanya, silakan. Siapa? Baik, perkenalkan nama saya Elga Zaila Aprilia, NPM 211002052 dari Ekonomi Syariah. Ya. Izin bertanya, Pak. Kan banyak sekali ya kasus-kasus, misal kapal asing gitu yang masuk ke perairan Indonesia, terus penangkapan ikan secara ilegal gitu. Nah, apa sih yang menjadi permasalahan di kita gitu? Di Indonesia, kenapa sering banget terjadi kasus seperti itu? Terima kasih, Pak. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Kita bisa bukan berarti menyalahkan atau menyimpulkan ya, tapi memang bisa menganalisis ataupun mengkritik kepada penguasa, kepada negara ya, bahwa memang kita ini lemah ya, pertahanan negara kita ini lemah gitu. Karena termanjakan oleh iklim daratan yang mungkin sudah cukup subur gitu ya, dan memang terlalu banyak terbuai ya oleh iklim yang subur tersebut ya. Nah, sehingga kita lupa bahwa walaupun daratan kita ini cukup luas ya dibandingkan negara-negara tetangga katakanlah, tetapi sesungguhnya potensi laut kita ini lebih luas ya. 2/3 kan, bayangkan aja 2/3, tetapi tidak menjadi prioritas gitu ya. Tidak menjadi prioritas untuk diamankan. Kita memang tidak bisa menyalahkan negara lain yang mencuri maupun yang melakukan upaya ya melewati batas, kan banyak ya kapal-kapal dari Cina, Tiongkok, apalagi di Natuna yang memang sekarang masih konflik ya. Bahkan dari Vietnam yang sering, bahkan juga dari ya Jepang juga termasuk gitu ya, yang Jepang kan memiliki teknologi yang cukup bagus gitu ya. Mereka sebagai penghasil ikan yang besar juga, mereka punya kapal, punya yang bagus gitu ya. Walaupun kapalnya di laut bebas, laut lepas, tapi mereka bisa menyodok gitu ya ke perairan di Indonesia gitu. Jadi itu ya, kalau kita lihat simbol-simbol pertahanan militer kita, kalau kita boleh jujur, sebenarnya yang menjadi prioritas di kita masih angkatan darat gitu ya. Kalau kita lihat ya, yang paling bukan di yang paling di ogo lah kalau istilah bahasa Sundanya itu ya, adalah ya yang nampak yang paling wow itu adalah apakah kan tolak ukurnya mudah lah. Panglima tentara kan, panglima TNI gitu. Kebanyakan kan dari angkatan darat ya. Makanya yang menjadi presiden, kita memiliki 2 presiden, Soeharto dan Pak SBY itu kan jenderal angkatan darat gitu ya. Kita mungkin tidak mengenal siapa coba tokoh maritim kita ya. Kecuali mungkin dongeng dari nenek moyang kita yang katanya seorang pelaut gitu kan, tidak ada ya yang menjadi tokoh besar. Bahkan Juanda pun ini perlu teman-teman ketahui, itu orang Tasik gitu ya. Kalau tidak salah orang Mangunreja itu. Kalau Anda ini ya, itu orang Sunda. Coba orang Mangunreja berpikir masalah hukum laut. Kalau orang Cipatujah mungkin masih masuk akal ya, Tasik Selatan. Ini orang Tasik yang bukan iklim, bukan kultur laut gitu ya. Yang memikirkan masalah itu pun ya orang-orang itu ya. Orang-orang yang secara budaya bukan budaya lautan gitu ya. Dan walaupun misalnya pada saat kampanye 2014 ya Pak Jokowi mengklaim ya atau memfokuskan sebagai membentuk poros maritim dunia dengan isu-isu tol laut dan sebagainya, bahkan mengadakan menteri khusus ya yang sekarang menjadi Menteri Menko Maritim dan Investasi. Tapi coba apa yang diurus oleh ini, maaf aja saya katakan, kritik kita aja ya sebagai akademisi kan, malah mengurus minyak goreng ya kemarin yang terbaru, bahkan mengurus kopi kemarin, terus juga mengurus terbaru kan Pak Luhut mengurus harga tiket Borobudur gitu kan.
Padahal kan dia itu Menko Maritim, harusnya mengurus bagaimana nih memperteguh ya janji-janji kampanye presidennya bahwa kita ini punya potensi yang sangat besar dalam dunia pertahanan kelautan gitu ya, bukan hanya sebagai untuk mempertahankan kedaulatan dalam konteks bernegara, bahkan untuk ya potensinya gitu kan. Kita mungkin sudah banyak berkorban lah perut bumi kita yang menjadi aset bangsa lain katakanlah ya, telah digadaikan. Ini mau tidak mau harus kita ketahui, masuk Freeport mungkin yang paling besar. Kita udah terjebak oleh politik yang masa lalu gitu ya. Walaupun kita pernah mengklaim ya udah beberapa tahun lalu ya sahamnya Freeport itu besar untuk pemasukan ataupun diklaim sudah dibeli oleh, tapi kan faktanya saya banyak yang analisis tidak seperti itu ya, tetap aja Amerika yang beruntung ya atau negara asing yang beruntung ya, itu daratan tuh ya, lautannya kan belum, atau mungkin sengaja dibiarkan seperti itu ya. Ya mungkin aja beberapa kalau kita mau bersuudzon ya para pejabat negara ya sekaligus merangkap sebagai pebisnis ya, sehingga mereka tidak lagi berpikir masalah bagaimana untuk pemasukan ke negara, tapi bagaimana untuk mengamankan bisnis mereka yang join mungkin dengan para pengusaha dengan alasan investor, kan investasi. Ini kan kita lihat ya, investasi ya, maritim dan investasi gitu kan. Apakah itu benar kan untuk menginvestasinya untuk pemasukan negara atau untuk pemasukan ke perusahaannya gitu. Karena kalau kita berpikir secara akal sehat, kalau benar yakin itu masuk ke kas negara, ya mungkin ekonomi kita tidak separah ini gitu kan. Karena kan masih jauh dari janji-janji presiden ya, kalau kita lihat ya, kita janji aja kan ingin 7%, padahal kan minus 3% katanya ya, menurut para pengamat itu keadaan ekonomi hari ini. Padahal kan segala upaya telah dilakukan ya. BBM telah tidak ada lagi BBM subsidi kan, sekarang sudah semuanya Pertalite dan Pertamax, nggak ada lagi. Banyak saya kira yang menjadi yang pajak-pajak ditaikan gitu kan. Ya termasuk tadi yang Anda sebutkan ya. Kita banyak potensi kelautan yang pada akhirnya masih banyak berlebaran ya. Dulu zaman periode pertama mungkin waktu zaman Ibu Susi itu masih mending kita bisa melihat tiap hari ya ada kapal yang ditenggelamkan. Tapi setelah Ibu Susi di reshuffle di periode kedua kan nggak tahu gimana beritanya kan. Malah kan menterinya yang kelautan yang pertama kan malah ditangkap KPK, malah berbisnis apa itu? Yang lobster gitu kan, seperti itu, malah berbisnis lobster. Padahal dulu kan sangat ketat. Sayang kan mungkin sehebatnya Bu Susi pun dulu yang banyak dipuji-puji, ternyata para investor mungkin terganggu dengan gaya Bu Susi gitu kan. Sehingga ya kita bisa melihat seperti itu keadaannya ya. Oke, itu mungkin ya Elga ya, itu sebenarnya kesalahan kita sendiri gitu ya. Silakan, masih ada? Oke, kalau dirasa cukup ya berarti kita mungkin masih ada PR ya. Mohon untuk bersabar aja lah, kita mengejar waktu, nanti kita agendakan ya sebelum ujian. Walaupun kita tidak bisa live di Zoom ya, masih ada media lain lah untuk kita menyelesaikan materi-materi yang belum didiskusikan. Nanti akan saya sampaikan mungkin ke koordinator maupun di Google Classroom ya sebagai sarana komunikasi kita di perkuliahan. Sekian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.